Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabarnya sobat manajemen? Saya harap teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kami akan membahas tentang perilaku organisasi yang lebih spesifik lagi, yaitu sikap dan kepuasan kerja. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu yang akan menemani saya untuk membagikan materi yang ada di video kali ini. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tadi anggota dari kelompok 1 yang akan membagikan, yang akan menerangkan, yang akan membantu untuk menjelaskan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini tentang sikap dan kepuasan kerja. Jadi, tanpa banyak basa-basi, tanpa menunggu lama, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Selamat belajar dan salam manajemen. Pembahasan pertama mengenai sikap. Sikap merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan, baik itu menyenangkan maupun kurang menyenangkan terhadap suatu objek, orang maupun peristiwa. Sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama kesadaran, yang kedua perasaan, dan yang ketiga perilaku. Komponen kesadaran atau kognitif merupakan opini kita pribadi terhadap sikap seseorang, seperti kita menilai baik buruknya orang. Yang kedua, komponen perasaan. Komponen perasaan ini selalu melibatkan emosional dalam diri kita, seperti perasaan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Dan yang ketiga ada komponen perilaku. Komponen perilaku ini cenderung kepada perbuatan atau tindakan kita, seperti mau menolak atau menerima. Dalam komponen kognitif, dia beropini bahwa atasannya ini tidak adil karena telah mempromosikan rekan kerjanya yang dirasa kurang mampu dan kurang pantas mendapatkan posisi tersebut. Kemudian akan timbul perasaan dia tidak suka kepada atasannya. Dari perasaan tidak suka itu akan menimbulkan dan dia memutuskan untuk keluar dari kerjaan dan mencari lowongan pekerjaan yang baru. Tentang apakah perilaku selalu mengikuti sikap. Jadi begini, di akhir tahun 1960-an, sebuah tinjauan tentang riset menguraikan efek yang diasumsikan mengenai sikap dan perilaku. Jadi, Festinger itu berpendapat bahwa sikap itu mengikuti perilaku. Hal ini dilakukan ketika orang-orang itu mengubah apa yang mereka katakan sehingga tidak bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Kasus ini disebut efek disonansi kognitif, yaitu setiap ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dan sikap. Seperti itu. Nah, Festinger juga berpendapat bahwa semua bentuk inkonsistensi adalah tidak nyaman dan bahwa individu akan berusaha untuk menguranginya. Mereka akan mencari kondisi stabil, yakni dengan meminimalisir disonansi. Individu yang dapat sepenuhnya menghindari disonansi itu seperti contohnya teman-teman mengetahui bahwa curang dalam pajak penghasilan teman-teman itu merupakan perbuatan yang salah. Tapi setiap tahun teman-teman itu mengolah angkanya sedikit demi sedikit, itu diolah, dikurangi dan berharap tidak diaudit. Nah, keinginan untuk mengurangi disonansi itu tergantung pada 3 faktor, yaitu pentingnya elemen-elemen yang menciptakannya, kemudian ada tingkat pengaruh kepercayaan yang kita miliki, ya, kemudian ada yang terakhir imbalan dari disonansi tersebut. Riset terkini lainnya itu menunjukkan bahwa sikap itu memprediksi perilaku di masa depan dan membuat pendapat Festinger bahwa variabel moderasi dapat memperkuat hubungan tersebut. Nah, variabel disonansi itu moderator yang paling kuat dari hubungan sikap adalah pentingnya sikap itu sendiri, korespondensi dengan perilaku, aksesibilitasnya, keberadaan tekanan sosial, dan apakah seseorang memiliki pengalaman langsung dengan sikap itu. Kemudian ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku itu cenderung terjadi saat tekanan sosial untuk berperilaku tertentu itu memiliki kekurangan yang luar biasa, seperti pada kebanyakan organisasi. Kemudian apa saja sih sikap kerja yang utama? Jadi di sini ada 5 poin ya, 5 poin yang akan kita bahas, yaitu
kepuasan kerja atau job satisfaction itu kayak suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Keterlibatan kerja itu tingkat di mana seseorang itu mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan secara aktif, berpartisipasi di dalamnya, dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Kemudian ada pemberdayaan psikologis, itu kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka itu mempengaruhi lingkungan kerjanya, kompetensinya, arti pekerjaan mereka, dan otonomi yang mereka nilai. Nah, kemudian ada dukungan organisasi yang dirasakan. Nah, ini tingkat di mana para pekerja itu mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Yang terakhir itu keterlibatan kerja. Jadi keterlibatan kerja itu keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti itu. Oke, lanjut di slide berikutnya. Cara mengukur kepuasan kerja. Di sini cara mengukurnya itu ada 2 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama, pendekatan peringkat global tunggal, di mana setiap responden diberikan pertanyaan seperti semua hal dipertimbangkan, seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda. Lalu dalam kuesioner itu akan ada nomor yang ada skala, form skalanya dari 1 sampai 5, dan di setiap skala itu menjelaskan sangat puas sampai sangat tidak puas. Lalu ada pendekatan yang kedua itu jumlah dari aspek-aspek pekerjaan, yang artinya mengidentifikasi kepuasan kerja seseorang dari elemen-elemen kunci seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya itu menjelaskan secara intuisi menjumlahkan respon pada sejumlah faktor pekerjaan, tampaknya lebih mungkin untuk mencapai sebuah evaluasi yang lebih akurat atas kepuasan kerja. Ya, meskipun dengan 2 metode tadi itu sangat membantu. Selanjutnya di sini menjabarkan atau menginformasikan kepuasan kerja di berbagai dunia. Yang pertama, pekerjaan di budaya barat memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi ketimbang pekerja di budaya timur. Lalu, negara dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi itu berada di Meksiko dan Swiss, sedangkan negara yang memiliki tingkat skor terendah itu ada di Korea Selatan. Mengapa? Sebab karena jumlah exposure yang diterima budaya tersebut beragam. Ya, alhasil masyarakat di sana memiliki internet yang dapat melihat kontemporer bisnis di dunia, sehingga dapat membandingkan praktek bisnis di negaranya dengan praktek bisnis di negara sendiri. Seberapa puas orang dengan pekerjaannya. Studi independen yang dilakukan oleh peneliti Amerika selama 30 tahun terakhir menjabarkan bahwa pekerja lebih merasa puas dalam 30 tahun terakhir ketimbang tidak puas. Terus tingkat kepuasan pekerja rata-rata secara konsisten tinggi di tahun 1997 sampai 2006. Lalu di 2007 tingkat kepuasan kerja itu menurun diakibatkan oleh krisis ekonomi waktu itu. Riset juga menunjukkan tingkat kepuasan sangat beragam, bergantung dengan aspek kepuasan yang Anda bicarakan. Ini menunjukkan tabel tingkat kepuasan kerja rata-rata berdasarkan beberapa aspek. Yang di sini ada aspek pekerjaan itu sendiri, aspek gaji, aspek promosi, aspek pengawasan, aspek rekan kerja, dan aspek keseluruhan. Yang di tabel ini tingkat yang paling tinggi itu pada aspek pekerjaan itu sendiri dan aspek keseluruhan. Lalu yang memiliki tingkat rendah itu pada aspek promosi. Kemudian ada 4 hal yang bisa memunculkan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan menarik yang bisa memberikan pelatihan, keragaman, kemandirian, dan kendali telah terbukti bisa memuaskan kebanyakan pekerja. Kemudian sebuah studi Eropa terbaru mengindikasikan kepuasan kerja berkorelasi positif dengan kepuasan hidup, sikap, dan pengalaman dalam hidup yang kemudian akan tertumpah dalam pendekatan dan pengalaman kerja Anda. Kemudian ada interdependensi, umpan balik, dukungan sosial, dan interaksi dengan rekan kerja.
interaksi dengan rekan kerja di luar tempat kerja terkait erat dengan kepuasan kerja. Kemudian terakhir ada bagi masyarakat yang hidup di negara miskin, gaji benar-benar berkorelasi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan keseluruhan. Namun, saat seseorang telah mencapai suatu level hidup yang nyaman, hubungan antara gaji dan kepuasan kerja menghilang secara virtual. Kemudian, kepuasan kerja tidak hanya mengenai kondisi pekerjaan, kepribadian juga memainkan peranan. Riset telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri puas dengan pekerjaannya dibanding mereka dengan evaluasi inti diri negatif. Core self-evaluation adalah kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Kemudian, dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Ada 4 hal yang bisa berdampak pada pekerja. Yang pertama yaitu keluar. Respon keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta pengunduran diri. Jadi, jika pekerja merasa tidak puas, pekerja akan mengeluarkan dampak yang pertama ini, yaitu akan keluar. Yang kemudian, dampak kedua, suara. Respon suara termasuk secara aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan. Yang ketiga, kesetiaan. Respon kesetiaan berarti secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritikan eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Yang terakhir ada pengabaian. Respon pengabaian secara pasif membiarkan kondisi-kondisi itu memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Jadi, jika pekerja tidak merasa puas dengan tempat kerjanya, pekerja tersebut akan melakukan hal yang keempat ini, yaitu akan melakukan hal-hal yang memburuk, termasuk keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Jadi, pekerja itu akan melakukan kesalahan-kesalahan terus. Berikutnya ada respon-respon. Di sini diperlihatkan respon-respon atas ketidakpuasan. Yang pertama, di sini jika pekerja merasa aktif akan berdampak pada respon konstruktif, yaitu suara. Dan ketika pekerjanya itu aktif akan berdampak dengan destruktifnya, yaitu keluar. Dan ketika pekerja pasif, konstruktifnya itu berdampak pada kesetiaan dan destruktifnya berdampak pada pengabaian. Di sini hasil yang lebih spesifik dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja di tempat kerja. Yang pertama ada kinerja. Pekerja yang aktif, pekerja yang puas dengan pekerjaannya, kinerjanya akan naik. Jadi yang pertama ini kinerjanya akan produktivitasnya naik. Yang kedua, pekerja berespon positif mengenai organisasi, membantu yang lain, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, terdapat hubungan negatif dan konsisten antara kepuasan dan absensi, tetapi itu bersifat sedang hingga lemah. Yang kelima, ada hubungan antara kepuasan kerja dan perputaran pekerja lebih kuat dibandingkan antara kepuasan dan absen. Yang keenam, ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja bisa memprediksi beragam perilaku yang tidak diinginkan oleh organisasi. Sayangnya, banyak manajer yang tidak peduli mengenai kepuasan kerja para pekerjanya. Bahkan manajer lain masih beranggapan berlebihan bahwa para pekerjanya puas dengan pekerjaannya, sehingga mereka tidak berpikir ada masalah saat benar-benar ada masalah. Survei teratur dapat mengurangi kesenjangan antara apa yang dipikirkan manajer mengenai apa yang dirasakan pekerja dan apa yang mereka sesungguhnya rasakan.
Nah, itu tadi adalah penampilan video dari kelompok 1 tentang sikap dan kepuasan kerja. Bagi teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, silakan tulis di kolom diskusi atau tulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab semua pertanyaan teman-teman. Baik, cukup sekian video dari kelompok 1. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen.